ucapan syukur. Sebab kalau kami masih ada sampai dengan saat ini, itu karena Kau masih berikan kami nafas kehidupan. Tidak ada satu manusia pun yang ada di muka bumi ini yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafas hidup kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Bahwa kalau hidup kami ini adalah pemberian daripada Tuhan, hidup kami ini adalah semata-mata milik Tuhan. Kami tidak boleh merampas hak-Mu Tuhan. Kami hanya mau katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur, syukur kepada Sang Pemilik kehidupan, yang hanya oleh karena kasih-Nya membiarkan kita hidup, memberikan hidup. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Sebab kami sadar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman. Dan itu adalah firman yang berasal daripada Engkau Allah yang menciptakan kehidupan kami. Kami mau dengar saat ini Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu, biar bukan kata-kata yang berasal daripada pikiran manusia, tapi biarlah itu semata-mata dari pikiran-Mu Allah yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kepada kami hati yang mau menerima segala sesuatu yang Kau firmankan. Bukakan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, supaya kami boleh bukan hanya menerima dan mengerti, tapi Kau berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebagian bilang luar biasa, tapi mungkin masih ada dalam hatinya, kalau boleh minta inilah Tuhan, masih kurang ini Tuhan. Sebagian bisa bilang, oh puji Tuhan, tapi yang belum punya jodoh nanya juga sama Tuhan, kapan ya Tuhan aku punya jodoh? Sebagian dari kita mungkin berkata haleluya, tapi dalam pikirannya, kok suami saya nggak bertobat-bertobat? Sebagian mungkin bisa berkata Tuhan baik, tapi mikir, aduh
kok mesti aku ketemu dengan mertua yang sekarang ini gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kita hidup ini kita harus sungguh-sungguh menyadari keberadaan daripada diri kita dengan menyadari siapa Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus benar-benar jujur dengan diri kita, mengakui bahwa apakah ada satu hal, satu orang, satu zat tertentu, atau apapun juga yang ada di bumi ini yang kemudian itu bisa memberikan yang namanya hidup buat kita. Apakah kemudian kita sering berpikir bahwa kalau saya punya ini, saya hidup. Kalau saya belum punya ini, entah gimana lah nanti hidupku. Atau bahkan ada yang tanpa sadar berkata, capek banget hidup ini, bosan, kayak gini-gini terus. Tiap hari ketemu masalah, tiap hari ketemu dengan hal yang tidak kita senangi. Dan kita berpikir kita akan hidup ketika kita mengalami hal-hal yang bagi kita itu menyenangkan. Tadi pagi saya berbicara tentang berkat rohani, yaitu sorga. Tapi kayaknya Tuhan tuntun saya untuk bicara sesuatu yang lain ini siang ini. Saya mau tanya dulu, kalau hidup perlu uang enggak? Yang bilang perlu, coba angkat tangan. Semua perlu uang ya? Iya. Kalau gitu kita nyanyi dulu satu lagu. Tadi belum aku bilang lagunya. Lagunya Ya Tuhan Tiap Jam. Coba disiapin teksnya. Ya Tuhan Tiap Jam. Dari Hidung Jemaat itu ya. Dari G ya. Itu apa? G kan? Ya. Oke, boleh lah. Udah ada teksnya, kita nyanyiin. Kalau belum ada, kayak saya ngomong-ngomong dulu buat kita. Tanpa sadar, lalu kemudian kita membuat uang itu sebagai kebutuhan primer. Lalu kita akan bilang, mana bisa hidup kalau nggak ada uang. Satu bulan ini kita dibimbing untuk kemudian mengingat ada berkat rohani. Berkat rohani. Oke, sampai situ kita tahan dulu, kita nyanyi dulu lagu ini. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berapa banyak kita perlu Tuhan? Setiap jam. Perlu uang? Oh, perlu juga. Uang Tuhan. Semoga cepat sadar kita ya. Tapi kalau nggak sadar juga ya nggak apa-apa. Nanti ada waktu Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, uang menjadi sesuatu yang sangat krusial.
di mana uang itu kebanyakan ketika dia dipersoalkan. Ketika kita mempermasalahkan uang, maka apa yang terjadi adalah dosa. Maka supaya kita tidak jatuh dalam dosa, seharusnya kalau dikasih kesempatan saat ini, ditanya lagi sama kita, kita perlu uang untuk hidup? Oh, masih perlu juga. Kita perlu Tuhan untuk hidup? Perlu juga. Jadi mana lebih perlu? Oh iya. Jadi siapa yang kita kejar? Uangnya di mana? Oh, nanti dikasih. Jadi kalau nggak ada uangnya kita kejar Tuhan terus. Buat dapat? Wow. Padahal tanpa sadar kita sering stres karena uang. Ya kan? Rumah tangga itu banyak rusak sebenarnya karena uang. Bukan suaminya yang jahat loh. Ada yang kemudian istrinya makan hati, menderita. Kenapa? Karena suaminya suka kasih uang sama mamanya, sama keluarganya. Lalu istri datang dengan sakit hati. Saya stres, dokter, sebab suami saya jahat. Jahat loh. Dibilang jahat karena suaminya ngasih uang sama keluarganya sendiri. Kenapa? Iya, dia nggak pernah memperhatikan keluarga saya. Dia hanya perhatikan keluarganya sendiri. Terus kenapa? Dia kasih uang. Terus kalau dikasih uang kenapa? Ya habislah nanti uang. Terus kalau habis uang kenapa? Gimana aku hidup? Katanya. Terus ku tanya, pernah coba hidup tanpa uang? Lalu ketika ibu tidak punya uang, nggak punya apa-apa lagi, ibu mati. Enggak sih? Pernah ketemu dengan orang yang sekarat di ICU pakai ventilator? Itu uangnya banyak, maka dia bisa bayar biaya ICU. Mati enggak? Mati juga. Kalau kita bilang uang adalah sumber kehidupan kita, seharusnya kita bawa emas batangan 30 kilo, letakkan di samping orang yang udah mau mati, harusnya bisa hidup. Lalu ada yang nanya, terus gimana kita mau makan? Oh, jadi makan perlu uang? Iyalah, gimana mau beli makanan? Enak ya? Ibu-ibu tuh ya kalau udah mikir, nanya sama suaminya gitu, mana gaji? Nggak tahu tuh, beras sudah mau habis. Kita perlu beli beras pakai duit. Bu, yang senyum-senyum bu ya, itu pasti sering sakit kepala. Mikir uang. Sakit nggak kepala ibu? Sakit lah. Kita mikir nggak ada uang untuk beli beras. Maka kalau ada yang seperti itu saya bilang, ayo bertobat yuk, bertobat. Loh tapi kan saya sakit kepala dok, kasih obat sakit kepala katanya. Iya itu obatnya, aku bilang, bertobat. Gimana bertobat? Ibu harus bilang, Tuhan, saya nggak perlu uang untuk hidup. Sekarang aku tanya lagi, siapa yang perlu uang untuk hidup? Wah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Walaupun masih setengah bingung.
Nanti sebagian akan bilang, terus gimana saya melunasi semua pinjaman-pinjaman itu? Dikejar-kejar, pinjol. Iya. Baru tadi pagi tuh, beberapa ada yang chat sama saya. Lalu saya tanya, apa aja yang membuat kau sering sedih, takut, marah, khawatir? Gak ada sih. Kali ada pinjol, aku bilang. Oh, ada juga. Saya bilang gini, orang tuh kalau udah dikejar-kejar dengan pinjol, serba salah hidupnya. Lihat apa aja pasti salah, lihat kalender apalagi. Seakan-akan hari nanti kalau Tuhan kasih sampai tanggal 15, contohnya itu tanggal jatuh tempo, bagi dia itu adalah hari yang seharusnya tidak pernah ada. Tuhan, kalau boleh lewatkanlah hari ini. Biar tiba-tiba besok aku bangun gak ada yang nagih pinjol. Macam mana itu? Gue bilang, mana bisa. Tapi kita harus berdoa. Kita berdoa. Jadi apa kata Tuhan? Gue bilang, juallah semua yang ada samamu. Loh kenapa? Mana kau bagus? Hutangmu tetap ada. Andai kata kau punya rumah, lalu rumah itu kau pertahankan, tapi kau dikejar-kejar dengan hutang itu, dan kau stres memikirkan itu, lalu kau jadi sakit. Daripada sekarang kau ganti pikiranmu. Manusia tidak perlu uang untuk hidup. Lalu kau jual rumahmu, berapapun hasilnya, bayar pinjolmu. Jangan tanya sama aku nanti kau mau tinggal di mana, aku bilang. Ya kan? Sebab ada juga gitu ya. Lalu dia datang, bagilah uangmu dokter. Kenapa kau minta uangku? Aku bilang, kan banyak uangmu katanya. Aku jawab, gak ada uangku. Aku bilang, bohong aja kau. Gak ada uangku. Aku bilang, semua punya Tuhan. Matius 6, tolong bukakan. Matius 6 ayat yang ke 25 dulu. Jadi bicara tentang berkat rohani ini nanti, kita bisa langsung membedakan ini. Kita sebenarnya ngejar apa hidup ini? Tanpa sadar kita sebenarnya kejar mamon. Kita kejar uang. Anak, nanti Tuhan kasih sama kita bilang, belajar bagus-bagus kau ya, biar bagus nilaimu. Kalau bagus nanti nilaimu, bagus kerjamu. Kalau bagus kerjamu, banyak duit. Supaya kau jadi orang. Kita tambahkan lagi itu. Kayak kita yang menjadikan orang, kira-kira gitu. Kita tinggal di daerah Batak ini. Aku pun orang Batak. Hamoraon. Ngeri. Kita buat hidup itu adalah hidup ketika mora. Dan kalau tidak mora, mati. Maka ini hidup ini Tuhan. Atau ketika orang ambil duit kita, stres. Kenapa kau sedih nak? Ada orang katanya mau dibalikkan yang uang itu, sampai sekarang gak dibalikkan ya. Terus mati kamu. Udah biarkan aja, aku bilang. Kayak malu itu kata. Udah jelas Inang sakit karena uangmu gak dibalikkan orang. Lalu mau kita apain orang itu? Mau diproses hukum pun paling dia masuk penjara. Uangnya belum tentu balik, aku bilang. Terus kalau diproses hukum enak, emang jadi enak kita tidur malam, aku bilang. Maka Tuhan bilang, kalau ada orang pinjam uangmu, relakan. Karena hanya waktu kau merelakan uang itu untuk lepas dari hidupmu, pada waktu itu kau akan menyadari hidup bukan karena ada uang.
Amin. Saya kalau ditanya sama orang, nanti anakmu jadi apa? Mana aku tahu gitu. Memangnya aku yang punya masa depan? Paham ya, Pak? Kan banyak kita yang stres gara-gara lihat anak sendiri. Baik padahal itu anaknya baiklah. Saking baiknya lah kita terbeban. Kayak mana nanti anakku ini kalau mati aku besok. Tapi ada yang anak yang bandel, yang jahat dirasanya. Sakit juga inang ini. Kenapa kau sakit? Ku bilang. Pasti ada yang kau pikirkan. Ku bilang, iya anakku jahat. Oh, kenapa jahat anakmu? Habis uangku dibuatnya, kata. Bah, gawat. Anakmu itu, ku bilang. Kalau harus habis uang untuk anakmu, kenapa rupanya? Kok kau bilang dia jahat? Uang. Jadi bercanda-canda gitu ya sama pasien. Periksa aku dokter. Dari tadi kok bayar katanya. Oke. Ku ambil stetoskopku. Ku dengarkan. Ini ku dengarkan paru-parumu ya Inang. Ya, pura-pura agak lama lah. Ini jantungmu ku dengar dulu, jantungmu. Serius kau ya? Ku dengar. Belum ngomong aku. Kenapa? Cepatlah bilang. Tenang dulu bilang. Payahlah dengerin. Kau mau tahu apa suara jantungmu? Bahaya kali suara jantungmu ini. Udah lari bunyinya. Bunyinya jadi wang. Holland Hepeng. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Hari ini kalau kita benar-benar menerima berkat rohani, kita harus pulang dari sini. Kalau orang tanya, kamu perlu uang untuk hidup? Kita tidak perlu uang untuk hidup. Kita perlu Tuhan. Oh nanti gimana masa depan anakku? Uang sekolah di mana? Maka aku bilang tadi sama dia. Jadi maksudmu kalau uangku banyak, ku jamin masa depan anak ini. Itu namanya sombong apa enggak? Lalu manusia kemudian mengejar uang sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya hanya karena dia khawatir. Gimana nanti anakku? Maka Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Lalu Yesus menyatakan statement ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tapi berapa banyak waktu kemudian kita mikir, yang kita pikirkan adalah hidup ini loh, betapa ajaibnya, dahsyatnya, baiknya Tuhan itu sehingga kita tetap hidup. Kita bahkan gak mau menyadari 1 detik dari sekarang, kalau Tuhan mau kita tidak hidup lagi, kita tidak bisa hidup. Saya nggak bicara ini sama orang yang berbuat jahat sama orang lain. No. Aku yakin dan percayalah, kalau kita mau datang ke gereja, kita nggak tega buat jahat sama orang lain. Tapi sayangnya yang datang ke gereja adalah korban. Korban daripada kehidupan. Hampir sama dengan kalau datang berobat. Maka sering kita dengar statement, jahat kali padahal dia ya, tapi dia sehat. Kok bisa lah orang jahat panjang umurnya, nggak mati-mati dia.
Jadi kalau mau panjang umur, cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Tinggalkan gereja. Lalu kemudian lakukanlah segala sesuatu seperti apa maumu. Pasti panjang umurmu. Kalau nggak percaya, jangan tanya aku. Sebab yang punya umur itu adalah. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan itu nggak mau kita terus-menerus hidup dalam dosa. Dia tunggu kita bertobat loh. Maka kalau ada orang jahat panjang umurnya, cuma kasih waktu sama mereka. Dan mereka sehat-sehat, maka dikasih waktu. Tapi kalau orang percaya, seringkali Tuhan izinkan penyakit. Penyakit itu untuk apa? Bertobat. Lemas di rumah gak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi tetap bisa mikir loh. Apa yang dipikirkan? Pikirkanlah kok masih hidup. Maka Tuhan bilang, bukankah hidup itu lebih penting? Berapa banyak yang masih hidup di sini angkat tangan? Itu. Nah, kalau orang tanya sama saya, apa kabarmu dokter? Masih hidup, aku bilang. Bingung orang dengar jawabanku. Aku bilang, daripada aku bohong, bagus aku jujur. Benar nggak Bang? Bohong nggak? Oh sehat, aku sehat, kabar baik. Sementara di dalam tubuhnya ada banyak penyakit, dia punya banyak masalah. Cuma hanya supaya apa? Dilihat orang baik. Kita mau jujur-jujur aja. Mana ada manusia tanpa masalah? Amin. Kalau ada manusia tanpa masalah, yang berarti di surga kita. Jadi bilanglah sama kiri kanannya, bersyukurlah kau banyak masalah, bilang. Kan selalu bilang gini sama pasien, aku nggak punya obat yang bisa kuresepkan untuk menyembuhkan sakitmu. Tak punya. Bukan berarti aku nggak pernah belajar di kedokteran. Saya kuliah 13 tahun totalnya. Aku bawa pun buku-buku ke praktek, lalu aku keluarkan kadang. Nah, mau kau baca ini? Disinilah obatnya. Dan tertulis di situ, nggak ada obat yang manjur. Nggak ada Pak. Maka kadang kalau ada pasien ngomong, tapi kan kau dokter, kasih obat itu sembuhkan aku. Aku bilang aku bukan Tuhan. Ya tapi kan kau perpanjangan tangan Tuhan, katanya. Kau udah pernah lihat tangan Tuhan rupanya, aku bilang. Kurang panjang. Terus pikirnya kita senang gitu menerima pernyataan dokter, kan perpanjangan tangan Tuhan. Ya elah. Aku bilang bertobat Bu, sama aja kau gak percaya sama Tuhan. Kau sepelekan Tuhan, aku bilang. Ya tapi kalian wakil Tuhan. Sejak kapan Tuhan perlu diwakil-wakilkan? Lanjut Tuhan yang mana perlu wakil, aku bilang. Aku bukan siapa-siapa loh. Sama kita. Beda aku cuma 13 tahun, ku habiskan waktuku baca-baca buku. Ketemu pasien yang sakit, ku lihat pasiennya, ku periksa, ku baca buku. Tapi nggak ada obat yang manjur, ku bilang. Apa aku harus bohong? Oh ini bagus nih obatnya nih, resepnya nih, ku beli aja, sampai habis uang berjuta-juta. Aku bisa buat itu. Tapi aku takut Tuhan, ku bilang. Lalu Amsal 17 ayat 22, itulah ayat yang tidak akan pernah bisa kulupakan sepanjang hidupku. Hati yang gembira adalah maka aku selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, obatnya itu ada padamu Tuhan. Tolong berikanlah buat Inang yang lagi sakit ini. Saya berdoa gitu.
Maka Tuhan kadang ingatkan satu persatu. Tanya suaminya kayak mana. Karena orang kalau istri itu ya suaminya jahat, mana bisa gembira ya kan? Mana ada orang bisa gembira kalau suami jahat minta ampun. Kasar lah, gak pernah perhatian lah. Suami-suami kalau itu ya bertobat lah. Cuma kan tadi kayak aku bilang itu, di gereja yang datang itu adalah victim, korban. Jadi kadang kalau aku ngomong gitu, suami-suami bertobat yuk, hampir nggak pas. Karena memang di gereja kita, di gereja korban. Gak percaya? Mana mungkin dia datang ke gereja kalau dia main perempuan? Kalau di gereja itu yang datang orang-orang kudus. Kalaupun aku salah, bertobat ya. Mana tahu keselip satu dua orang. Gayanya kudus banget lah. Sampai orang nggak nyangka. Bahkan ya hamba-hamba Tuhan juga banyak loh. Lupa dirinya, lupa siapa Tuhan loh. Mau bicara uang jadi yang lain. Ditampilin ayatnya ya kan. Jadi masih perlu uang untuk hidup? Tidak. Amin. Ada yang kehilangan uang? Hari ini harus bilang terima kasih Tuhan. Sebab kalau kita alami kehilangan uang, kalau kita alami kehilangan uang kita, tandanya kita masih yes. Sebab kalau sudah mati, kau nggak kehilangan apa-apa. Kalau ada hari ini ibu-ibu yang merasa suaminya jahat, kau harus bersyukur. Sebab tandanya kau masih iyalah. Kan sederhana. Lalu lanjutkan pemikirannya. Kalau saya masih hidup, kenapa saya hidup? Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa kita hidup? Tapi kalau Tuhan sudah berikan kita hidup, udah diberikan ini ya, diberikan hidup kita sampai hari ini, detik demi detik. Kita bilang apa sama Tuhan? Nah, maka saya selalu bilang, Bu, kau berdoa, tapi dalam doamu kau gak pernah bersyukur. Kadang dimarahi aku. Udah gak wajar dokter ini, kan tanya pula sama aku. Dalam hatiku yang sakit siapa? Lah dia yang datang sama kita karena sakit. Terus dibilangnya aku gak wajar gitu. Please deh Bu, gitu. Lah ibu mau lakukan yang ku bilang, ibu sembuh, ibu yang untung. Ibu nggak buat juga apa yang ku bilang, ibu protes. Terus aku ibu protes kok gitu, nggak mau kayak gitu. Itu serah ibu juga, ibu yang nggak sembuh. Aku juga nggak rugi. Emangnya kalau ibu nggak sembuh, ibu nggak bayar? Bilang kadang. Soalnya kan dia bayar iuran BPJS tiap bulan kan. Bisa kita bilang sama BPJS, aku nggak mau bayar bulan ini yang nggak sembuh. Minta ampun. Bertobat kita ya hari ini ya. Kita yang mikir uang itu segala-galanya, hari ini kita harus bertobat lah. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan uang, begitu besarnya kaitan-kaitannya loh. Saya mau bilang juga ada banyak masalah dengan warisan. Nah ini yang masalah siapa? Ibunya yang datang. Lalu saya bilang, Bu, kalau udah meninggal suamimu, lalu anak-anakmu semua sudah berkeluarga, sudahlah, juallah semua, bagilah. Tapi kayak mana nanti?
Tapi kau tahu rupanya besok kau masih hidup, Bu. Nah sekarang aja kau udah sakit gula, jantung udah membesar, membengkak. Uang lagi kau pikir kayak mana besok, kayak mana seminggu lagi. Aku bilang pulang dari sini pun kau belum tentu hidup. Kan benar juga kan? Terus kalau dia marah sama aku bilang lah, emangnya aku yang menentukan. Aku marah sama Tuhan lah, aku bilang. Kalau dokter mah kan bilang aja. Amin. Lihatlah Bu, lihat anak-anak ibu. Kalau karena warisan yang banyak itu, lalu kemudian yang ada pertengkaran, saya mau tanya sama ibu, untuk apa punya uang banyak kalau toh jadi bertengkar? Itu versi uang banyak, jangan ketemu kali. Ada yang nggak ada uang juga Pak, marah bertengkar juga kan Pak. Ada aja, mana itu ya kan? Saya mau bilang kalau dia nggak punya uang, it's okay. Sebab Tuhan juga sudah tunjukkan loh, tanpa uang kita hidup. Ada yang percaya? Enggak mana ada yang percaya kita? Berani tanamkan imannya di sini. Saya bisa hidup tanpa uang. Aduh, bilangnya pun pedih Bu, pedih. Ibu dari hari ini gak boleh lagi nuntut bapak ya. Mana uang? Mana uang? Mau dikasihnya, mau gak dikasihnya, ibu bukan hidup karena iya gitu. Amen. Anak nanti kalau memang kita butuh uang, kasihlah. Bangunkan rumahnya, kalau ada cukup untuk bangun rumah. Bayarkan uang sekolah anaknya. Ini kita rela lihat anak kita sendiri ya, banting tulang, banting namboru. Semua dibanting-banting. Ampun dah, sementara mamanya punya banyak uang. Sampai ada ibu-ibu yang bilang gini, aku itu ya, selama ada suamiku menderita, aku gak pernah dikasih uang, baru ini aku pegang uang katanya. Bu, lebar kali ketahui ibu. Bu, ibu-ibu ya yang kalau suaminya gak mau ngasih uang semua sama dia, apa obatnya? Bersyukur. Iya. Kan masih hidup kan? Terasa gak dikasih uang, berarti masih. Tapi kalau dikasih uang juga banyak sama suami, ya puji Tuhan. Sebab hidup itu tidak ditentukan oleh uang tadi. Coba ingat perjalanan melewati padang gurun bangsa Israel. Banyak gak uang mereka? Ada loh, inang-inang pun kurang ajar kita. Sebelum mereka keluar dari Mesir, itu cuma ngotok-ngotok pintu aja. Tik 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 tik. Nih uang katanya, ini kalung, ini emas. Itu Tuhan yang menggerakkan hati bangsa Mesir. Tapi maksud Tuhan apa? Ada maksud Tuhan. Coba bayangkan kalau kita baca itu, maksud Tuhan cuma satu, merendahkan hati. Tanda orang yang rendah hati, dia harus berani mengakui dia hidup, satu-satunya alasan dia hidup adalah bukan uang, bukan kekayaan. Lalu kemudian bangsa Israel itu berjalan melewati padang gurun. Bisa habis uang di sana? Siapa yang mau gak habis-habis uangnya bertobat? Dalam pikiran, aduh ini uang nih kok gak nambah-nambah pun dia seteres. Duh bertobat enang ya. Nanti tiap sore diingatin suaminya, gimana ini tabungan kita kok belum nambah? Gimana ini? Tahu nggak? Karena nggak habis-habis lah uang bangsa Israel itu di padang gurun, karena nggak ada mall.
mau beli apapun nggak ada. Apa yang terjadi? Lalu mereka mengumpulkan semua emas-emas itu, dibakar, dilebur, dijadikan berhala. Saya mau bilang, mereka mati di sana karena mereka jadikan emas itu jadi berhala. Saya ragu, semoga saya salah. Kita tuh kalau lihat emas batang biasa-biasa aja. Jangan nanti diserahin emas batang. Tak kau jual, Pak? Hah? Jadi orang kaya baru? Nanti kita buat lembu emas jadinya. Sayang kali kita sama emas itu. Siapa yang gak sayang sama uangnya? Bah, satu ruangannya harus bertolak apa ya? Inang sayang sama uang Inang? Banyak sampai yang Inang mati. Jujur ya? Oke lah, kita tengok lagi kejujuran Inang itu ya. Nah, Lukas 6 ayat 24 Pak, tolong ditampilkan. Lukas 6 ayat 24. Senang Inang ada uang kan? Siapa yang senang uang banyak? Oh yes, haleluya. Ayat 27, Lukas 6 ayat 24. Lukas 6 ayat 24. Untuk yang senang-senang karena uangnya banyak ya, bahagia karena uangnya banyak ya. Ayo kita bacalah sama-sama 2, 3 ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh. Mau celaka? Bukan aku yang bilang, Pak. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus kan. Lalu apa Tuhan mau kita celaka? Lihat kita semua yang rajin ke gereja tiap minggu nyembah Tuhan. Tuhan gak mau kita celaka, amin. Maka Tuhan gak izinkan kita kaya. Nang, jadi nanti ya kan Nang kumpulkan semua harta Inang itu. Ketawa-ketawa aja itu. Gak ada apa-apanya kau tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita senang kali, senangnya hatiku banyak uangku. Tenanglah hatiku. Nanti kalau sakit aku bisa berobat aku di tempat mahal. Inang pikir karena berobat tempat mahal Inang sembuh. Nanti kalau banyak uangku anakku bisa sekolah bagus-bagus supaya berhasil sukses dia. Apa karena sekolah mahal-mahal dia bisa sukses? Amin. Ada yang lega? Angkat tangan belum angkat tangan. Yang lega. Tepuk tangan untuk dia. Kuncinya cuma 2 tadi. Kita bukan perlu uang untuk hidup. Dan kita tidak boleh senang karena punya uang. Wah, Tuhan itu adil loh. Buat yang gak punya uang, orang yang gak punya uang harus mengaku dia bukan hidup karena ada uang. Buat yang kaya-kaya, kita yang kaya-kaya di sini ya, belajar supaya kita gak sayang sama kekayaan itu. Dan Tuhan tahu hati kita. Dia pasti harus izinkan. Sebab di mana hartamu berada, situ hatimu. Tuhan akan uji hati kita. Nanti dia izinkan hilang. Satu persatu hilang. Satu persatu hilang kekayaan itu. Dan Tuhan akan lihat. Kalau waktu hilang kekayaan itu, kita malah bilang haleluya, haleluya, hilang uangku, haleluya, haleluya. Itu tandanya Tuhan sedang berbuat baik buat kita. Dia menghindarkan kita dari celaka. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya udah mulailah menghitung-hitung. Udah hilang sekian, gak apa-apa Tuhan, gitu bilangnya.
Belum dibayarnya sekian utangnya, nggak apa-apa Tuhan. Diambil anak kita, uang kita banyak, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Terserahmu Tuhan, sebab kami bukan hidup karena Tuhan. Dan saya juga Tuhan nggak bahagia kok kalau kaya, nggak, biasa aja Tuhan, biasa aja. Nggak percaya kok Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah. Paham? Tenang aja, jalani semua hidup ini, bersyukur aja. Syukur Tuhan masih syukur. Dengan demikian kita mengakui benarlah Dia Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan sepantasnya. Kita mengasihi Tuhan dengan sepantasnya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Nanti telepon semua, ya, yang masih punya utang, bilang sama dia, jangan kau pikirkan itu. Tuhan mengasihimu. Kita Inang betul, aku sudah bilang itu. Demi kebaikanmu Inang, bukan kebaikanku. Karena aku gak ada berutang sama kamu kan Inang. Besok dia bilang Inang itu. Itulah karena kau berutang sama aku bilang gitu. Amin. Telepon, WA dia. Jangan kau pikirkan ya. Udahlah, Tuhan tahu yang terbaik. Kita bukan hidup karena uang. Wih, itu orang yang minjam uang auto bertobat pasti. Takut dia sama Inang. Sebab dia tahu siapa yang ada di pihak Inang. Ada Tuhan di situ. Tapi kalau kerja kita mengingatkan terus, bayar utangmu, bayar utangmu. Tiap hari yang kita ketik adalah bayar utangmu. Jangan lupa utangmu, jangan lupa utangmu. Balikkan, 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 balikkan. Aku perlu untuk beli ini, aku perlu untuk beli ini, aku mau beli ini, aku mau beli ini, aku mau beli ini. Aku belum punya ini, aku belum punya ini. Betapa kita adalah manusia yang tidak bersyukur. Terakhir ayat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. 33. Yes. Baca sama-sama dua ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan amin yang perlu kuat Inang, bukan amin yang perlu kuat Inang. Mau, pasti mau kita. Yuk, yang percaya ayat ini nari-nari yuk, pasti nari-nari ya kita. Katakan itu sejujurnya. Gak usah hanya tepuk tangan. Nari pun pasti mau kita dengar ayat ini. Tapi persoalannya adalah apakah lewat dari sini. Ini loh yang kita cari. Kerajaan Allah, kebenarannya. Cari Tuhan, jangan pernah cari uang. Hari ini kalau anak muda belum punya pekerjaan, jangan pernah bilang kau tidak punya pekerjaan. Ini pekerjaanmu. Ini pekerjaan yang diberikan Tuhan. Gajinya jelas, ditambahkan semuanya. Tapi kalau kita putar, aku kerja untuk cari uang, aku kerja supaya bisa makan, itu sama aja kita mengecilkan Tuhan. Kita nggak percaya sama firman Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan. Di Matius 6 ini Tuhan berkata, Bapakmu di sorga memelihara burung di udara, nggak kerja, tapi diberi makan. Apalagi kamu punya tangan, pakai buat Tuhan. Punya kaki, pakai buat Tuhan. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Maka saya beberapa kali juga kalau datang pasien, aku gak punya uang untuk makan, kasihlah aku uang. Emangnya aku Tuhan, aku bilang. Kerja siapa yang ngasih makan Pak? Kan Tuhan, kan Dia yang bilang, aku memberi makan, bukan manusia. Mentalnya itu harus diubah. Jangan tiap ketemu orang kaya bagi uangmu apa? Pinjam 100 gitu. Pinjam dulu 100. Tiap lihat orang pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Rusak hari orang kau buat kira-kira gitu. Yang udah berusaha bersyukur dari pagi ketemu orang pinjam dulu 100. Jadi berdosa, Pak. Amin. Aduh,
Ampun, aku bilang puasalah kau. Aku nggak tahu mau makan apa besok, katanya gitu. Puasalah kau. Cek kali dokter ini. Jadi kalau 2 hari lagi, puasalah kau 2 hari lagi. Aku tidak mau menggantikan posisi Tuhan. Kalau kita lakukan ini dengan benar, taruhannya adalah Tuhan. Kekristenan ini akan dibuktikan dengan ini. Maka kalau ada orang mengaku dia Kristen, mengaku percaya Tuhan, tapi minta-minta, no, cari Tuhan. Mulai dari sekarang. Kan gak ada kerja di rumah kan Pak, misalnya. Buka Alkitab, baca Alkitab. Kalau perlu 10 kali diulang dari mulai Kejadian sampai Wahyu, ulang sampai kau dapat pekerjaan. Datang sama kita yang di sini di ruangan ini, catat, kita foto nanti ya. Siapa yang udah baca Alkitab sampai 100 kali nggak punya pekerjaan, datang ke sini, kita bilang gitu. Berarti ada yang salah dalam hidup. Loh, Tuhan kan nggak pernah salah. Amin. Itu dari apa kunci? Aku hidup karena anugerahmu. Engkau alasan judulnya Bang. Apa itu? Coba. Aku hidup karena anugerahmu. Ada teksnya? Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ini balikan lagu itu jelas. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kalau kita katakan kita hidup karena ada uang, berarti kita menyamakan kasih Tuhan itu dengan uang. Apa uang itu? Itu berhala. Kalau uang itu buat kita ribut, kalau uang itu buat kita sedih, kita tidak menghargai hidup yang diberikan Tuhan. Kalau uang itu buat kita marah, berarti kita marah sama Tuhan yang memberikan kehidupan. Kalau uang itu buat kita susah, berarti kita tidak bersyukur sama Tuhan. Saya mau kita benar-benar paham ini, konsep ini. Langsung Tuhan Yesus yang menyatakan di dalam Matius 6. Bahkan Tuhan bilang, lebih sulit orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal Tuhan tahu kok hati kita. Satu hal kenapa Dia gak izinkan kita jadi kaya, karena kita pasti akan jadi sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka berhentilah memikirkan tentang uang. Mulailah memikirkan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini. Hamba memohon ampun Tuhan, apabila di dalam perkataan hamba-Mu ini tidak sesuai dengan perlakuan kehidupan hamba-Mu hari demi hari, hamba memohon ampun kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah siang ini setiap kami yang berbeban berat, Tuhan mulai berikan kelegaan. Setiap kami yang hatinya susah hari ini beroleh penghiburan dari Tuhan. Engkau yang merasa begitu salahnya kehidupan ini, mulai hari ini engkau mulai bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang tidak ada satu hal pun di dunia ini bisa beli. Kami sadar Tuhan,
Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan alam semesta. Kami hanyalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun, kami memohon ampun daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Jadikan mereka sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, semakin mengenali siapa dirinya dan siapa Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman-Nya pada siang hari ini. Dan saatnya kita berkata